Ya, sekali lagi terima kasih Pak Mejak yang sudah memberikan ya selain nasihat tetapi juga ya yang berfokus pada kebenaran. Apapun yang mau kita katakan ya sebagai orang Katolik tentu harus ada cara-cara sebagai orang Katolik tetap dengan cara-cara sebagai orang Katolik. Walaupun yang kita sampaikan benar, tapi tetap dengan bahasa yang santun, ya, sebagai menunjukkan kepribadian Katolik. Oke, terima kasih Bang. Iya, benar tadi Bang ya. Tetap memberitakan kebenaran. Apapun itu harus dengan cara yang benar. Apa yang kita sampaikan masih benar. Dan tanggapan yang kita sampaikan hari ini yaitu untuk tujuan itu, ya, ya, untuk tujuan itu supaya yang tersampaikan ke orang banyak itu yang benar, bukan yang hoax, bukan yang pakai cara tipu-tipu gitu. Oke, terima kasih Pak Menjak tanggapannya dan sekaligus nasihat. Nasihat tadi apa namanya bahasa judul tadi itu. Terima kasih Bang. Nanti saya bisa rubah juga ya, merespon. Saya Ya, pakai respon kata ya. merespon, ya, merespon. Sudah. Oke. Sekarang ke Bang G. Bagaimana Bang G? Tanggapannya Bang G? Halo, selamat sore di sana ya, Pak Jack Ya, dan Pak Corpus. Wah, ini memang saya melihatnya ini fenomena yang cukup menyedihkan ya, karena di Indonesia itu ternyata tadi kan berapa juta tadi yang nonton kebohongan itu, Saudara Corpus? 1,8 juta mungkin sudah hampir 2 juta sekarang. Waduh, berarti bisa kita Dalam 1 bulan, perkirakan Bang. dalam 1 bulan itu pun baru video yang didaur ulang istilahnya begitu kan. Ini kan video ini sudah saya lihat di sekitar tahun 2012 sepertinya. Iya, Nah, iya, benar. itu kan videonya di-reupload, didaur ulang. Nah, jadi saya mulai dari poin pertama. Poin pertama adalah begini. Dari kejadian ini kan kita mengetahui bahwa ternyata kita di masyarakat Indonesia ini banyak sekali orang yang memang tidak kritis terhadap informasi yang didapatkan, baik itu melalui media sosial, website ataupun melalui video. Itu sangat menyedihkan ya, sangat menyedihkan karena eh, tidak ada satupun yang kritis ataupun yang bersuara bahwa itu jangan sampaikan kebohongan itu gitu. Tapi yang ada justru kebohongan itu semakin lama didukung terus dan semakin berkembang biak menjadi kebohongan-kebohongan selanjutnya. Saya kira ini bukan hanya tugas kita ya, tapi tugas pemerintah juga untuk mendidik ya, memberikan kesempatan pendidikan untuk masyarakat Indonesia supaya paling tidak mereka kritis terhadap informasi-informasi yang disebarkan karena itu sangat mempengaruhi ya baik itu pikiran kemudian otak ya kira-kira begitu sehingga itu tidak membuat eh, orang-orang di Indonesia ini semakin bodoh gitu loh ya ya mungkin tidak semua tapi sebagian besar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat sangat apa merasa lucu ya. Mereka berkata Paulus kedua atau Paulus Yohanes kedua ya, mereka itu kan tidak tahu apa-apa tentang Katolik, jadi mereka campur aduk dari satu dari ya tidak jelas lah. Mereka gabung jadi satu, bahkan kadang-kadang fotonya juga foto yang kadang Paus Fransiskus, kadang Benediktus, kadang Paus Yohanes Paulus kedua dan lain-lain. Itu mereka mendongeng kan dongeng dongeng di siang bolong gitu ya sehingga mereka sampai-sampai mengatakan oh dia sudah bertobat menjadi Ahmad Sri Paus. Ini kan lucu maksud saya apakah sedemikian mereka ngefans gitu ya. Ini saya lihat sisi positif nih, sedemikiankah mereka ngefans terhadap Paus sehingga harus dengan mencatut namanya baru mereka merasa percaya diri gitu.
Ya saya kira ini justru adalah pintu juga untuk kita terus mewarta ya, karena mereka ternyata ngefans. Di sisi lain ya kita juga harus ya bagus ya mereka ngefans, tapi di sisi lain ya kita juga harus beritahu uh, terus menerus ya bahwa apa yang mereka dengarkan itu tidak benar. Ya salah satu usaha yang dilakukan oleh Corpus Christi ini luar biasa. Saya juga di channel DGS kan pernah juga mengupas,nya soal ini, dan jangan jangan kira orang Kristiani baik itu Protestan maupun Katolik itu semuanya tahu tentang berita ini bohong atau tidak. Maka dari itu kadang bisa saja mempengaruhi mereka gitu ya. Apa namanya, mungkin mereka akan berpikir, kalau begitu saya juga pindah, itu aja petinggi agama Kristiani saja pindah, masa saya harus bertahan di dalam iman iman saya, begitu kira-kira. Nah maka dari itu saya kira memang perlu terus digaungkan ya, supaya kebohongan-kebohongan selanjutnya tidak dilanjutkan, tidak eh, di-upload lagi, dilanjutkan lagi. Nah ini kan mempermalukan mereka sebenarnya dalam konteks tertentu. Ya mudah-mudahan dengan ini orang-orang yang waras di antara mereka akan mengetahui bahwa ternyata mereka ada sebagian besar yang suka menyebarkan kebohongan begitu. Dan dengan demikian mereka akan mencari tahu yang sesungguhnya, dan mereka akan menemukan idola mereka itu, yaitu seorang paus yang sudah wafat pada tahun 2005, dan saat ini Paus Fransiskus dan kemudian Paus Benediktus juga masih hidup, karena mereka juga pernah membuat berita ya, Paus Benediktus itu mengundurkan diri karena ikut mereka gitu kira-kira. Nah itu kan sangat lucu, dan itu dongeng-dongeng yang saya kira hampir sama dengan dongeng-dongeng yang kemudian menjadi kebenaran di antara mereka. Kira-kira begitu Corpus Christi. Itu Bang Gia, ya benar apa yang katakan Bang Gia itu. Pertama tadi bilang apa? Ini video lama sebenarnya, tapi didaur ulang, memang dibuat-buat ulang karena mereka melihat, mungkin karena mereka melihat begitu view-nya ketika berbicara tentang paus, apalagi paus masuk Islam itu kan luar biasa sekali. Ya, suaranya kurang masuk Corpus, jadi tidak, kurang terdengar. Nah, baru. Oke. Sorry, saya lupa ambil mic-nya tadi. Ya, mungkin benar ya. Ini kan video ulang, didaur ulang, di bentuk narasinya yang agak berbeda. Tetapi poinnya sama, bahwa paus masuk menjadi Katolik. Ini kan luar biasa karena mungkin mereka melihat ketika ada di video-video lain yang memberitakan hal yang serupa, penontonnya begitu luar biasa banyak, ya. Mungkin sehingga mereka melakukan hal yang sama. Saya juga tidak tahu motivasinya apa di belakang itu. Tetapi yang jelas, ya, membangun narasi, membangun berita yang bohong beginian kan ya tidak baik juga. Ya, tentu tidak bagus. Dan apakah kita harus ikut mereka juga? Tentu tidak, ya. Dan tentu juga ya. Tidak akan Corpus, karena kita tidak ada yang kita ngefans dengan siapa coba. Kita nggak ngefans dengan siapa-siapa di antara mereka, ya kan? Kalau mereka ngefans dengan paus ya biarkan saja dulu. Tapi yang perlu kita perjelas saja, begitu. Lanjut. Iya. Makanya juga kita perlu, semacam Bang Jak bilang tadi, kita harus kasih tahu ke mereka. Di salah satunya ya melalui kita punya counter, atau bukan counter sebenarnya, tapi kita punya mengoreksi apa yang mereka sampaikan. Dan ke depan tentu dari update channel-channel mereka kita akan tampilkan juga, kita akan berikan komen ya. Saya akan nanti langsung setelah berikan komen dan sampaikan video ini ke mereka, supaya mereka, para penggemarnya, tercerahkan untuk menemukan ya berita yang seimbang, yang sebenarnya itu bagaimana. Oke, itu dari Bang Gia. Gimana Bang Jack? Kalau mungkin ada mau tanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Gia. Kalau ada teman-teman yang lain mau masuk juga boleh, silakan.